intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Echa Alda Meninia. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan matematika semester 4 di STKIP Muhammadiyah Kota Pagaralan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yakni membuat video pembelajaran mata kuliah statistika inferensial yang berjudul pengujian hipotesis dengan F pada pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih dengan pengujian klarifikasi satu arah. Baiklah, di sini saya akan memberitahu kepada kalian semua apa saja langkah-langkah pengujian klarifikasi satu arah. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata beserta F-tabel. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, membuat analisis variannya dalam bentuk tabel ANOVA. Baiklah, di sini saya akan memberitahu kalian bentuk dari tabel ANOVA. Bisa kalian lihat bahwa tabel ANOVA terdiri dari sumber varians, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat, dan F0. Yang kelima ialah membuat kesimpulan. Baiklah, kita akan langsung ke contoh soal. Di sini saya memberi satu soal mengenai klarifikasi pengujian satu arah. Sebanyak 25 orang diberi 5 jenis tablet sakit kepala untuk mengurangi rasa sakit. Ke-25 orang tersebut dibagi dalam 5 kelompok secara random dan masing-masing kelompok diberi satu jenis tablet. Penelitian dilakukan untuk melihat rata-rata lama setiap tablet dalam mengurangi rasa sakit. Datanya adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat, ini bentuk datanya. Nah, maka ujilah dengan menggunakan taraf nyata 5% bahwa rata-rata lama dalam detik tablet mengurangi rasa sakit adalah sama. Penyelesaian dalam soal ini, yang pertama yang harus kalian buat ialah formulasi hipotesis H0 berbanding dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu5. H1 sekurang-kurangnya 2 rata-rata tidak sama. Yang kedua adalah taraf nyata alfa dan nilai F-tabel. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dengan V1 sama dengan kolom dikurang 1, yakni 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian V2 sama dengan kolom dikalikan baris dikurang 1, yakni 5 dikali 4 sama dengan 20. Maka untuk F0,05 yakni 4 berbanding 20 sama dengan 2,87. Dapat 2,87 bisa kalian lihat di tabel distribusi F dengan persentase 0,05. Nah, bisa kalian lihat bahwa 4 merupakan kolom dan 20 merupakan baris. Maka titik temu di antara itu ialah 2,87. Bisa kalian lihat kan di layar? Selanjutnya, kita akan mencari kriteria pengujian.
yakni H0 diterima apabila F0 kurang dari atau sama dengan 2,87, H0 ditolak apabila F0 lebih besar dari 2,87. Selanjutnya ialah analisis varians. Diketahui N sama dengan 5, K sama dengan 5. Maka N1 sama dengan 5 sampai ke N5 sama dengan 5. Maka jumlah seluruh sampel itu ada 25 anggota. Jumlah seluruh sampel tiap anggota itu 25. Untuk T1 merupakan jumlah tiap kelompok. Nilai tiap kelompok itu dijumlahkan. Maka untuk kelompok 1 atau kolom pertama itu ada 26, kolom kedua 39 sampai ke kolom 5 adalah 33. Maka untuk jumlah total tiap kelompok itu adalah 132. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang JKT, ialah jumlah kuadrat total. Setiap anggota dikuadratkan kemudian dijumlahkan lalu dikurang jumlah seluruh total kelompok dibagi jumlah sampel, maka hasilnya 137,04. Selanjutnya JKK, jumlah kuadrat kelompok, yakni setiap jumlah tiap kelompok dikuadratkan kemudian dijumlahkan lalu dikurang jumlah seluruh total kelompok dibagi jumlah sampel, maka hasilnya 79,44. Maka JKE, jumlah kuadrat error, ialah hasil dari jumlah kuadrat total dikurang dengan hasil dari jumlah kuadrat kelompok, maka hasilnya 57,6. Selanjutnya kita akan membuat tabel ANOVA, ialah terdiri dari sumber varians, jumlah kuadratnya itu masukkan ke JKK, rata-rata kelompoknya 79,44, kemudian yang error tuh JKE 57,6, DB itu ada 4 sama 20, kalian bisa lihat di F1 dan F2 tadi. Kemudian untuk RK, hasil dari 19,86 didapat di 79,44 dibagi 4, maka hasilnya 19,86. Lalu untuk yang error 57,6 dibagi 20, maka hasilnya 2,88. Maka F0 adalah rata-rata kuadrat yang untuk rata-rata kelompok dibagi dengan yang error. 19,86 dibagi 2,88, maka hasilnya 6,90. Yang terakhir dalam penyelesaian ini ialah kesimpulan. Karena F0 sama dengan 6,90 lebih besar dari F0,05, 4 berbanding 20 sama dengan 2,87, maka H0 ditolak. Jadi rata-rata lamanya obat tersebut mengurangi rasa sakit tidak sama untuk kelima jenis tablet sakit kepala tersebut. Cukup sekian yang saya jelaskan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.